Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Finos YouTube channel. Kali ini aku akan menyampaikan materi TIU CPNS yang ke-16 tentang barisan dan deret. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, comment, and like supaya aku tambah semangat untuk membuat video baru selanjutnya. Untuk barisan merupakan urutan bilangan dengan aturan tertentu, sedangkan deret merupakan jumlah suku-suku dari suatu barisan. Barisan sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu barisan aritmatika yang merupakan barisan bilangan yang selisih antar suku atau antar satu bilangan dengan bilangan lainnya konstan. Operasinya biasanya adalah penjumlahan dan pengurangan. Contohnya adalah 1, 4, 7, 10. Di sini pengoperasiannya adalah ditambahkan dengan 3. Selanjutnya untuk barisan geometri merupakan barisan yang rasio antar sukunya itu konstan. Operasinya biasanya adalah perkalian dan pembagian. Contohnya 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Di sini terlihat pola dikalikan dengan 2. Kemudian untuk deret juga ada berbagai jenis. Yang pertama yaitu deret Fibonacci, yang merupakan deret yang tiap bilangannya merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya dengan bilangan pertama dan kedua merupakan nilai awal, dan kuncinya di sini harus melihat deret ketiga. Selanjutnya deret ketiga ini menjadi nilai awal kembali. Nah, jadi contohnya 1, 2, 3, 4, 7, 11. Di sini deret ketiganya kan 3. Oh, 3 ini merupakan penjumlahan dari 1 dan 2. Kemudian dilihat deret kelima. Di sini nilainya adalah 7 dan 7 merupakan penjumlahan dari 3 dan 4 seperti itu. Jadi yang ditanyakan biasanya bukan jenis deretnya ya, tapi bukan jenis deret dan barisan, tapi suku selanjutnya setelah suku terakhir itu ada berapa. Misalnya jadi di sini biasanya yang ditanyakan adalah setelah 11. Setelah 11 itu berarti 11 ditambah 7 karena dua suku awal di depannya itu dijumlahkan polanya, sehingga deret selanjutnya setelah 11 adalah 18 seperti itu. Kemudian deret larik, deret yang memiliki dua jenis barisan yaitu aritmatika dan geometri. Perhatikan suku ganjil dan genap di sini untuk deret larik ya. Di sini contohnya adalah 1, 2, 4, 8, 7, 3, 2. Di sini ada 6 suku. Suku ganjilnya adalah suku ke-1, 3 dan 5 yaitu 1, 4 dan 7 yang merupakan barisan aritmatika. Nah, di sini polanya adalah ditambahkan dengan 3, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 3, 7. Sedangkan suku genapnya, yaitu suku ke-2, 4, dan 6, yaitu 2, 8, dan 32 adalah barisan geometri di mana polanya dikalikan dengan 4. Seperti itu. Jadi, yang ditanyakan ini adalah suku setelah 32 nih. Berarti dia masuk ke suku ke-7. Berarti masuknya ganjil kan? Jadi 32 ditambahkan 7 ditambahkan dengan 3 jadi 10 seperti itu. Jadi setelah 8, 7, 32 selanjutnya adalah 10. Selanjutnya untuk deret tingkat. Nah, ini deret yang pengoperasiannya tersulit nih karena merupakan deret yang bentuknya bertingkat membentuk deret baru untuk dioperasikan kembali. Jadi pengoperasiannya tuh nggak cuma sekali tapi 2 kali. Contohnya 2, 3, 9, 40 dan 196. Di sini pengoperasian tingkat pertamanya merupakan selisih antara deret yang menghasilkan deret baru yaitu 1, 6, 3, 1 dan 156. 2 ke 3 selisihnya 1, 3 ke 9 selisihnya 6. Kemudian 9 ke 40 selisihnya 31, 40 ke 196 selisihnya 156. Kemudian deret tersebut dioperasikan lagi, selisihnya menghasilkan deret 5, 25, 125. Di sini polanya adalah geometri dengan rasio dikalikan dengan 5. Berarti deret selanjutnya setelah 196 itu merupakan deret terakhir tingkat kedua. Berarti 125 dikali 5 yaitu 625 ditambahkan dengan deret terakhir yang tingkat pertama tadi ditambahkan dengan 156. Jadinya hasilnya adalah 781. Jadi setelah 196 adalah 781. Ciri-ciri deret bertingkat ini, lihat pola kenaikan deret. Apabila naik atau turun tidak beraturan, langsung pikirkan dengan operasi deret bertingkat. Seperti contohnya dari 2, 3 kemudian 40 jadi 196. Nah, kemudian pengoperasian pertama ini tidak terselesaikan dengan pola aritmatika atau geometri. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu, oh ini nggak beraturan nih, bingung kan antara deret tingkat atau larik, langsung lihat aja kalau misalnya deret larik
dilihat polanya. Kan tadi ganjil genap ya, misalnya ganjil nih 2, 9, 196, loh kok tetap gak nyambung, berarti langsung aja ke pengoperasian deret tingkat seperti itu. Intinya sih teman-teman harus banyak berlatih sih untuk menyelesaikan pertanyaan deret dan barisan dengan mudah. Nah, selanjutnya ada deret huruf. Pengoperasiannya ini sama dengan deret aritmatika atau geometri, hanya angka digantikan dengan huruf. Huruf itu ada misalnya huruf A itu mewakilkan angka 1, huruf B mewakilkan angka 2, C mewakilkan angka 3, dan seterusnya. Kemudian untuk deret pecahan, ini bentuk pecahan biasa, pola terletak di antara pembilang dan penyebut. Nah, jadi teman-teman kalau ngelihat soal 2/4, 4/7, 6/10, 8/13, jangan dioperasikan dengan dibuat pecahan 0, misalnya 2/4 itu kan 0,5 ya, setengah. Kemudian 4/7 itu 0, sekian. Jangan seperti itu karena tidak akan ketemu. Langsung aja operasikan pembilang dan penyebut. Pembilangnya itu polanya 2, 4, 6, 8 ditambahkan dengan 2, sedangkan penyebutnya itu polanya 4, 7, 10, 13 ditambahkan dengan 3. Jadi baris selanjutnya setelah 8/13 adalah 8 plus 2, yang pembilang ditambah 2, yang penyebut ditambah 3. 13 plus 3 sama dengan 10/16, seperti itu. Selanjutnya, jika ada pola pecahan campuran, di sini deret terdiri atas campuran pecahan dan bilangan bulat. Kuncinya, ubah semua deret dalam bentuk pecahan. 3 itu merupakan 9/3. 3/3 berarti 3 kali 3, 9 tambah 1, 10, 10/3. 3 2/3, 3 kali 3, 9 ditambah 2, 11/3, seperti itu dan seterusnya. Jadi, polanya nih kan penyebutnya sama ya, 3 semua. Jadi ini pasti bukan dari pola penyebut, kita lihat dari pembilangnya. Di sini ada 9, 10, 11, 13 dan seterusnya. Selanjutnya itu kita lihat polanya. Oh, dari 9 ke 11, 11 ke 13, 13 ke 15 polanya sama nih, ditambahkan dengan 2. Berarti selanjutnya itu adalah 19/3 dan 17/3. Nah, baru balikan kembali ke bentuk pecahan yang campuran tadi. Jadi 6 1/3 dan 5 2/3, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga membantu belajar teman-teman semuanya. Semangat belajar. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.